Ada yang mengatakan bahwa Honda adalah perusahaan mesin yang lebih dari sekadar perusahaan lain. Bahkan bukan perusahaan mobil. Tetapi perusahaan mesin dan hanya membuat mesin yang luar biasa. Mesin Honda dirancang untuk memberikan elemen yang menyenangkan untuk dikendarai serta efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Di dunia di mana kendaraan listrik EV Tampaknya menjadi masa depan. Satu produsen mobil menantang konsep transportasi bertenaga energi bersih. Honda. Yang terkenal karena kecerdikan dan inovasinya, tengah bersiap untuk meluncurkan mesin baru yang inovatif yang berpotensi mengganggu seluruh industri EV. Sementara semua orang berfokus pada mobil bertenaga baterai. Honda tengah menggarap sesuatu yang sama sekali berbeda. Mesin yang tidak memerlukan pengisian daya atau bensin. Mungkinkah ini masa depan mobil? nantikan. Karena langkah berani Honda dapat mengubah permainan selamanya, dan Anda tidak ingin melewatkan detailnya. Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan pembaruan eksklusif tentang teknologi otomotif terkini. Revolusi mesin yang akan mengguncang dunia kendaraan listrik. Ini adalah kisah yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi Honda akan segera membuat pengumuman yang dapat mengubah masa depan industri otomotif. Mesin yang tidak perlu bergantung pada bensin atau pengisian daya listrik. Sementara dunia otomotif lainnya berjuang untuk beradaptasi dengan kendaraan listrik, EV Honda diam-diam mengerjakan sesuatu yang dapat membuat EV saat ini menjadi usang. Mungkinkah teknologi baru ini menjadi pengubah permainan utama? Teknologi yang akan mengganggu seluruh pasar dan memaksa produsen mobil lain untuk memikirkan kembali strategi mereka? semuanya dimulai dengan pertanyaan sederhana namun berani. Bisakah kita membuat mobil yang tidak bergantung pada sumber bahan bakar? Biasa dan tetap mengungguli mobil listrik dalam hal efisiensi dan keberlanjutan? Inilah yang disinggung oleh CEO Honda. Teknologi mesin baru yang akan mengguncang industri kendaraan listrik hingga ke intinya. Sementara dunia terpaku pada EV sebagai masa depan berkendara ramah lingkungan, Honda tetap bungkam tentang pengembangan inovatif mereka hingga saat ini. CEO telah menyatakan secara terbuka bahwa mesin baru ini akan menawarkan sesuatu yang sama sekali baru bagi konsumen. Dengan potensi untuk sepenuhnya mengubah lanskap transportasi. Ini bukan sekadar perubahan kecil pada teknologi yang sudah ada. Ini tuh adalah revolusi yang dapat mendorong Honda kembali ke garis depan industri otomotif. Namun, apa yang membuat mesin ini begitu istimewa? Apa yang telah dikerjakan Honda secara tertutup? Jauh dari mata-mata Elon Musk. Industri kendaraan listrik, dan bahkan raksasa pasar mobil listrik Cina? Rinciannya masih sedikit. Tetapi orang dalam industri percaya bahwa mesin ini dapat menawarkan kinerja yang lebih unggul. jangkauan yang lebih jauh, Dan solusi yang lebih bersih untuk transportasi. Semuanya tanpa perlu bensin atau listrik. Di saat produsen mobil bersaing untuk mendominasi pasar kendaraan listrik, Honda membuat langkah dramatis yang dapat mengubah aturan main secara menyeluruh. Reputasi Honda untuk keunggulan teknik sudah mapan. Perusahaan ini telah memproduksi mesin selama beberapa dekade, mulai dari sepeda motor hingga mobil dan bahkan pesawat terbang. Namun, teknologi mesin baru ini dapat menjadi lompatan terbesar mereka sejauh ini. teknologi yang siap menghadapi tantangan yang telah melanda pasar kendaraan listrik. Tidak seperti mobil listrik. yang masih bergantung pada teknologi baterai dan infrastruktur pengisian daya, Mesin baru Honda dapat menghilangkan masalah tersebut sepenuhnya. Menawarkan alternatif yang bersih dan berkelanjutan. Bagaimana jika teknologi ini tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar tradisional, tetapi juga mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh baterai kendaraan listrik? namun, Masih ada lagi. Keputusan Honda untuk memperkenalkan mesin baru ini muncul pada saat industri otomotif sedang mengalami perubahan yang signifikan. Dorongan untuk energi yang lebih bersih, Kebutuhan akan transportasi yang hemat energi, Dan mandat pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon telah menempatkan kendaraan listrik sebagai pusat perhatian. namun Honda tidak sekadar mengikuti tren. Mereka secara aktif mempertanyakan apakah mobil listrik benar-benar solusi terbaik. Dengan berinovasi dalam bidang teknologi mesin, Honda memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang berpikiran maju, Menantang status quo. Dan mengambil langkah berani yang dapat menempatkan mereka dalam persaingan langsung dengan produsen mobil terbesar di dunia. Dalam bab-bab selanjutnya, Kita akan menyelami latar belakang pendiri Honda. Soichiro Honda. dan bagaimana filosofinya dalam mendorong batasan-batasan dari apa yang mungkin telah membentuk keputusan-keputusan inovatif perusahaan. Kita juga akan menjelajahi sejarah inovasi Honda, Dari penciptaan sepeda motor pertama mereka hingga keberhasilan mereka memasuki industri otomotif. sejarah kemajuan teknologi mereka selalu tentang mendobrak batasan. dan sekarang,
Dengan pengembangan mesin baru, mereka mungkin akan melakukannya lagi. Namun sebelum kita menyelami detail mesin baru yang luar biasa ini, Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Honda menjadi raksasa industri seperti sekarang ini. Akar perusahaan ini sangat dalam. Dengan fondasi yang dibangun atas inovasi, kerja keras, Dan keinginan yang kuat untuk mengubah dunia transportasi. jadi bagaimana Honda berubah dari produsen sepeda motor kecil menjadi perusahaan global yang kuat dalam industri mobil sih? Dan bagaimana hal itu terkait dengan visi baru mereka untuk masa depan? nantikan. Karena apa yang akan diungkapkan Honda dapat mengubah semua yang kita ketahui tentang masa depan berkendara. Mungkinkah ini momen yang mengubah keseimbangan kekuatan di dunia otomotif? Atau akankah obsesi dunia terhadap kendaraan listrik tetap kuat sebagai kekuatan utama yang mendorong pasar? Satu hal yang pasti, Honda siap membuat gebrakan. Dan seluruh industri sedang memperhatikan. Dan saat bagian terakhir dari teka-teki itu mulai terbentuk, apakah mesin ini akan merevolusi cara kita berpikir tentang berkendara selamanya? sang visioner di balik langkah berani Honda. Warisan Soichiro Honda. Untuk memahami mengapa mesin baru Honda bisa menjadi kekuatan yang inovatif di dunia otomotif, kita perlu kembali ke masa lalu dan menelusuri perjalanan luar biasa dari orang yang mendirikan perusahaan tersebut. Soichiro Honda. perjalanannya dari masa kecil yang miskin di pedesaan Jepang hingga menjadi tokoh legendaris dalam industri otomotif telah memengaruhi setiap keputusan besar yang diambil Honda, Termasuk upaya ambisius mereka untuk merevolusi teknologi mesin. Soichiro Honda bukan sekadar pebisnis. Dia adalah seorang visioner. Pengambil risiko. Dan pria yang selalu berusaha melampaui batas-batas yang mungkin. lahir pada tahun 1906 di sebuah kota kecil di Jepang. Soichiro berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang pandai besi. Dan sejak usia dini, Soichiro sudah mengenal dunia mesin. Ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dikelilingi oleh peralatan dan mesin. belajar memperbaiki dan membangun apapun yang bisa ia dapatkan. Bahkan sejak kecil, Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang cara kerja berbagai hal dan hasrat akan kecepatan. Pengalaman-pengalaman awal ini menjadi dasar bagi usaha-usahanya di masa depan. Langkah pertama Soichiro dalam dunia mesin bukanlah sesuatu yang glamour, Melainkan sesuatu yang praktis. Pada tahun 1937, Ia mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Tokai Seiki. yang memproduksi ring piston untuk Toyota. Usaha ini tidak langsung membuahkan hasil. dan Soichiro menghadapi banyak tantangan. Termasuk Perang Dunia II. Yang mengakibatkan pabriknya dibom. Namun, Soichiro bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Ia membangun kembali bisnisnya dan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Setelah perang, Ekonomi Jepang hancur. Dan persediaan bahan bakar menipis. Orang-orang membutuhkan cara yang terjangkau untuk bepergian. tetapi sepeda motor dan mobil terlalu mahal bagi sebagian besar penduduk. Soichiro melihat peluang itu. Pada tahun 1946, Ia mengambil mesin generator militer lama dan memasangnya pada sepeda, menciptakan sepeda motor Honda pertama. Sepeda motor sederhana dan darurat ini menjadi fondasi Honda Motokomi. Yang resmi didirikan pada tahun 1948. Kemampuan Soichiro untuk beradaptasi dengan kesulitan dan berinovasi dalam menghadapi kesulitan merupakan ciri khas kepemimpinan dan visinya. Sejak saat itu, Sepeda motor Honda dengan cepat mendapatkan popularitas. sepeda motor ini tidak hanya fungsional, Tetapi juga cepat. Dan terjangkau. Sepeda motor Honda mulai memenangkan perlombaan. Memecahkan rekor. Dan membuktikan kepada dunia bahwa Jepang dapat memproduksi mesin yang sama kuat dan efisiennya dengan Barat. Pada tahun 1950-an, Sepeda motor Honda mendominasi pasar global. dan perusahaan tersebut benar-benar dikenal sebagai kekuatan inovatif di dunia mesin. Namun, Visi Soichiro tidak hanya puas dengan sepeda motor. pada tahun 1960-an, Honda mengambil langkah berani ke industri otomotif. Dan sekali lagi, mereka tidak hanya ingin membuat mobil, Mereka ingin membuat mobil yang lebih baik. lebih cepat, dan lebih efisien. Mobil pertama Honda. T360. adalah truk kecil yang dirancang agar terjangkau dan mudah dirawat. mobil itu tidak mencolok. Tetapi mencerminkan komitmen Honda terhadap kepraktisan dan performa. Ini hanyalah awal dari ekspansi Honda ke pasar otomotif global. Pada tahun 1970-an, Honda memproduksi mobil seperti Civic. Kendaraan kecil yang hemat bahan bakar yang dengan cepat mendapatkan reputasi karena keandalan dan inovasinya. Honda tidak hanya ingin membuat mobil. Mereka ingin membuat mobil yang ramah lingkungan. Efisien. Dan terjangkau bagi masyarakat umum. Pada tahun 1975,
Honda memperkenalkan mesin CVCC yang lulus uji emisi ketat di Amerika Serikat. Ini merupakan pencapaian besar. Dan menunjukkan komitmen Honda terhadap tanggung jawab lingkungan jauh sebelum menjadi perhatian utama bagi industri. Seiring berlalunya waktu, Honda terus mendorong batas-batas yang memungkinkan dengan teknologi mesin. Mereka mengembangkan sistem VTEC yang memungkinkan mesin kecil bekerja seperti mesin yang jauh lebih besar. Dan mereka termasuk yang pertama memproduksi kendaraan hibrida di Amerika Serikat. Komitmen Honda terhadap inovasi dan masa depan energi bersih telah menjadi kekuatan pendorong keberhasilan perusahaan. Dan pola pikir inilah yang mendorong Honda untuk menantang obsesi dunia terhadap kendaraan listrik. Jadi, warisan Ichiro Honda adalah inovasi yang terus-menerus dan penolakan untuk menerima status quo. Isa tidak takut mengambil risiko. Menantang kebijaksanaan konvensional. Dan berpikir di luar kotak. semangat yang sama inilah yang terus memandu keputusan Honda saat ini. Dan itulah sebabnya mesin bertenaga hidrogen baru dapat menjadi lompatan besar berikutnya dalam sejarah perusahaan yang terkenal itu. Dengan meninjau ulang sel bahan bakar hidrogen, Honda tetap setia pada visi Soichiro. Menciptakan kendaraan yang bertenaga, efisien, dan bersih yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menciptakannya. Saat kita melihat masa depan Honda dan mesin bertenaga hidrogen yang baru, jelas bahwa pengaruh Soichiro Honda masih terasa. Warisannya adalah salah satu langkah berani dan teknologi inovatif. Dan arah Honda saat ini menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk melanjutkan tradisi ini. Pergeseran ke arah hidrogen dapat menjadi momen penting lainnya dalam sejarah Honda. Seperti lompatan mereka ke sepeda motor dan mobil beberapa dekade lalu. Namun, apa artinya ini bagi masa depan industri otomotif? Akankah kendaraan bertenaga hidrogen benar-benar menjadi pengubah permainan seperti yang diyakini Honda? Dan bagaimana pasar otomotif global akan bereaksi terhadap arah baru yang berani ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membentuk masa depan tidak hanya Honda, tetapi seluruh industri. Dan saat dunia menyaksikan, langkah Honda berikutnya dapat menjadi langkah yang menyiapkan panggung untuk babak berikutnya dalam transportasi. Revolusi hidrogen Honda. Langkah berani Honda dalam sel bahan bakar hidrogen merupakan perubahan dramatis tidak hanya dalam sejarah perusahaan, tetapi juga dalam masa depan transportasi bersih. Sementara industri otomotif global berlomba-lomba menuju kendaraan listrik, EV, Honda telah memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda, yang dapat sepenuhnya mengganggu pasar EV dan mengguncang seluruh industri mobil. Hydrogen, unsur yang paling melimpah di alam semesta, menawarkan alternatif yang bersih dan efisien untuk kendaraan listrik bertenaga baterai. dan Honda yakin ini bisa menjadi mesin masa depan. Namun, bagaimana tepatnya tenaga hidrogen bekerja? Dan mengapa Honda berpikir bahwa tenaga itu dapat membuat perbedaan nyata dalam perjuangan untuk transportasi yang lebih bersih? Untuk memahami langkah Honda, pertama-tama kita perlu meninjau kembali keterbatasan kendaraan listrik. Meskipun popularitasnya semakin meningkat. Meskipun kendaraan listrik telah membuat langkah maju yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan jangkauan yang lebih jauh, waktu pengisian yang lebih cepat, dan semakin banyaknya stasiun pengisian daya, mobil listrik masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, ada masalah baterai. Baterai mobil listrik berukuran besar, berat, dan seringkali dibuat dengan bahan langka seperti kobalt dan litium, yang memiliki masalah lingkungan dan etika tersendiri. Proses penambangan bahan-bahan ini membutuhkan banyak sumber daya. Dan pembuangan baterai lama menimbulkan serangkaian masalah lain. Siklus hidup kendaraan listrik masih jauh dari sempurna. Dan bagi banyak orang, hal itu tidak memberikan solusi yang benar-benar berkelanjutan untuk masa depan. Berikutnya, ada masalah infrastruktur pengisian daya. Meskipun stasiun pengisian daya bermunculan di seluruh dunia, jumlahnya masih terlalu sedikit. dan di banyak bagian dunia. infrastruktur pengisian daya belum tersebar luas seperti stasiun pengisian bahan bakar untuk mobil bertenaga gas. pengisian daya cepat masih dalam tahap pengembangan, dan meskipun beberapa kendaraan listrik dapat diisi dayanya dengan relatif cepat, prosesnya masih jauh dari cepat dan mudah seperti mengisi tangki bensin. dan saat melakukan perjalanan jauh, Pengemudi kendaraan listrik masih menghadapi kecemasan akan jarak tempuh. Ketakutan bahwa mereka tidak akan dapat menemukan stasiun pengisian daya saat mereka membutuhkannya, atau bahwa baterai mereka akan habis sebelum mencapai tujuan. Disinilah sel bahan bakar hidrogen berperan. Kendaraan bertenaga hidrogen bekerja dengan mengubah hidrogen menjadi listrik menggunakan sel bahan bakar, yang kemudian menggerakkan motor listrik. Keunggulan sel bahan bakar hidrogen adalah ia menghasilkan listrik sesuai permintaan. Dan satu-satunya produk sampingan adalah uap air. sehingga sangat bersih. Tidak seperti kendaraan listrik yang mengandalkan baterai besar dan besar. Mobil hidrogen ditenagai oleh gas hidrogen yang ringan dan berenergi tinggi.
yang dapat disimpan dalam tangki yang ringkas. Pengisian ulang bahan bakar kendaraan bertenaga hidrogen hanya memerlukan waktu beberapa menit. Mirip dengan seberapa cepat Anda dapat mengisi penuh mobil bertenaga gas tradisional. Dan karena hidrogen berlimpah di alam semesta, Pasokan bahan bakar secara teoritis tidak terbatas. Dengan air sebagai satu-satunya produk sampingan dari pembakaran. Kini, Honda telah membuat langkah maju yang signifikan dalam teknologi bahan bakar hidrogen. Pada tahun 2015, perusahaan meluncurkan Honda Clarity Fuel Cell, Salah satu mobil bertenaga hidrogen pertama yang tersedia untuk dibeli. Clarity adalah kendaraan inovatif yang menunjukkan komitmen Honda terhadap hidrogen sebagai alternatif serius bagi kendaraan listrik. mobil ini dirancang dari awal untuk menggunakan hidrogen. Dan dilengkapi dengan teknologi inovatif seperti desain wave flow Honda yang memungkinkan aliran hidrogen lebih cepat dalam sistem sel bahan bakar. Hasilnya adalah mobil yang tidak hanya bersih, tetapi juga efisien. Menawarkan jarak tempuh lebih dari 300 mil dengan satu tangki hidrogen. Namun, terlepas dari keberhasilan teknologinya, Clarity tidak menjadi kesuksesan komersial yang diharapkan Honda. alasan utamanya, Infrastruktur pengisian bahan bakar hidrogen hampir tidak ada di luar California dan beberapa lokasi tertentu di Jepang. Tanpa stasiun hidrogen yang tersebar luas, Clarity hanya tersedia di sejumlah kecil pasar. dan potensinya untuk diadopsi secara massal sangat terhambat. Selain itu, teknologi hidrogen menghadapi skeptisisme dari konsumen yang lebih mengenal kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian dayanya yang mapan. namun, Honda belum siap untuk menyerah pada hidrogen. Sebaliknya, Mereka mengambil pelajaran yang didapat dari peluncuran Clarity dan mulai mengerjakan strategi baru. Strategi yang akan mengatasi tantangan utama kendaraan bertenaga hidrogen dan membuatnya lebih praktis untuk pasar massal. hasil dari pekerjaan ini adalah SUV hidrogen CR-V. Kendaraan yang tidak hanya dibangun di atas teknologi hidrogen Honda sebelumnya, tetapi juga mewakili fase baru dalam komitmen perusahaan terhadap transportasi bersih. CR-V Hydrogen SUV merupakan langkah selanjutnya dalam visi ambisius Honda untuk mobil bertenaga hidrogen. Tidak seperti Clarity. Yang merupakan sedan. CR-V Hydrogen SUV merupakan kendaraan yang jauh lebih populer dan praktis bagi konsumen sehari-hari. Honda telah merancang CR-V agar ramping, Lapang. dan mampu berfungsi sebagai SUV ramah keluarga sekaligus memadukan teknologi hidrogen mutakhir di balik kapnya. Sistem sel bahan bakar CR-V hydrogen bekerja dengan menggunakan tangki hidrogen. Bertekanan tinggi yang menyediakan sumber energi bersih untuk motor listrik kendaraan. Sistem ini dirancang untuk efisiensi maksimum. Dengan jangkauan lebih dari 400 mil dengan tangki hidrogen penuh. Melampaui banyak kendaraan listrik masa kini, baik dalam hal jangkauan maupun waktu pengisian bahan bakar. Perubahan yang sesungguhnya di sini adalah waktu pengisian bahan bakar. Sementara kendaraan listrik dapat diisi ulang dalam waktu 30 menit hingga beberapa jam, CR-V Hydrogen SUV dapat diisi ulang hanya dalam waktu 35 menit. Hampir secepat mengisi tangki bensin. Ini merupakan keuntungan besar bagi mobil hidrogen, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Kenyamanan waktu pengisian bahan bakar yang cepat menghilangkan kecemasan dan penundaan yang terkait dengan pengisian kendaraan listrik. membuat mobil hidrogen jauh lebih cocok untuk perjalanan darat dan perjalanan jauh. Sistem sel bahan bakar hidrogen di CR-V juga tidak menghasilkan emisi. Hanya uap air. Hal ini menjadikan CR-V Hydrogen SUV sebagai salah satu kendaraan terbersih di pasaran saat ini, Menawarkan alternatif ramah lingkungan untuk mobil bertenaga gas tradisional dan bahkan kendaraan listrik. yang masih membutuhkan sejumlah besar energi dari jaringan listrik. Yang mungkin berasal dari sumber yang tidak terbarukan. Selain itu, Teknologi hidrogen Honda tidak bergantung pada bahan langka yang bermasalah secara etika seperti yang digunakan dalam baterai EV. bahan bakar hidrogen berasal dari air, Sumber daya yang melimpah dan, dengan munculnya produksi hidrogen hijau, Dapat diperoleh dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Manfaat utama lain dari hidrogen adalah tidak membebani jaringan listrik. Masalah yang menjadi jelas seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Karena semakin banyak orang mengisi daya kendaraan listrik mereka di rumah, Beberapa wilayah mulai mengalami tekanan pada jaringan listrik mereka, yang tidak dirancang untuk mengakomodasi masuknya permintaan listrik dalam jumlah besar. Kendaraan sel bahan bakar hidrogen, di sisi lain, dapat diisi ulang di stasiun tanpa memberikan tekanan berlebihan pada jaringan listrik. hal ini menjadikan hidrogen sebagai pilihan yang lebih berkelanjutan untuk masa depan transportasi. Terutama karena permintaan energi global terus meningkat. Kemitraan Honda dengan General Motors, GM,
Pada SUV hidrogen CR-V merupakan langkah strategis yang dapat membantu mempercepat adopsi kendaraan bertenaga hidrogen. Dengan menggabungkan keahlian Honda dalam teknologi sel bahan bakar dengan pengetahuan GM tentang kendaraan listrik, kedua perusahaan tersebut menciptakan kendaraan yang dapat memberikan dampak signifikan pada industri otomotif. SUV hidrogen CR-V bukan sekadar konsep atau kendaraan edisi terbatas. Ini adalah produk yang dapat ditingkatkan untuk produksi massal seiring dengan terus membaiknya infrastruktur hidrogen di seluruh dunia. Honda telah belajar dari upaya kendaraan hidrogen sebelumnya, dan dengan SUV hidrogen CR-V, mereka bertaruh besar pada potensi hidrogen. Perusahaan ini sangat menyadari tantangan yang dihadapi industri otomotif dengan kendaraan listrik, Dan mereka yakin hidrogen menawarkan alternatif yang lebih bersih dan lebih praktis. dengan maraknya stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di tempat-tempat seperti California, Jepang, dan Jerman. Kendaraan bertenaga hidrogen Honda dapat segera menjadi lebih mudah diakses oleh konsumen di seluruh dunia. SUV hidrogen CR-V merupakan langkah maju yang penting dalam upaya ini. Dan bisa jadi kendaraan yang mengubah permainan untuk seluruh industri otomotif. Honda siap menguasai pasar kendaraan listrik dengan produk yang menawarkan semua manfaat EV, energi bersih, tanpa emisi, dan teknologi canggih, tetapi dengan keuntungan tambahan berupa pengisian bahan bakar yang lebih cepat, jarak tempuh yang lebih jauh, dan sumber bahan bakar yang lebih berkelanjutan. Seiring dengan beralihnya pasar otomotif global ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, kendaraan bertenaga hidrogen Honda siap menantang dominasi kendaraan listrik. masa depan transportasi bersih kemungkinan besar akan ditenagai oleh hidrogen. Dan Honda memimpin dengan teknologi mutakhir dan visi yang berani. Strategi hidrogen Honda. Komitmen Honda terhadap teknologi bahan bakar hidrogen bukan sekadar langkah jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang yang bertujuan untuk merevolusi industri otomotif. Meskipun kendaraan listrik, EV, semakin populer, Honda yakin sel bahan bakar hidrogen menawarkan keunggulan tersendiri yang dapat mengatasi banyak keterbatasan yang melekat pada mobil bertenaga baterai. Dalam bab ini, kita akan membahas langkah-langkah strategis yang diambil Honda untuk memastikan teknologi bahan bakar hidrogen tidak hanya berhasil, tetapi juga memimpin jalan menuju generasi transportasi bersih berikutnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi industri otomotif saat ini adalah Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik secara luas. Meskipun stasiun pengisian daya menjadi lebih umum, kendaraan listrik masih menghadapi kendala signifikan dalam hal waktu pengisian daya dan kekhawatiran akan jarak tempuh. Kendaraan sel bahan bakar hidrogen, seperti SUV hidrogen CR-V, menawarkan waktu pengisian bahan bakar yang jauh lebih cepat, hanya 3 hingga 5 menit, dibandingkan dengan 30 menit hingga beberapa jam yang diperlukan untuk mengisi daya kendaraan listrik. Selain itu, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen tidak terlalu bergantung pada jaringan listrik, yang terkadang dapat kewalahan selama waktu pengisian daya puncak. Hal ini menjadikan kendaraan hidrogen sebagai pilihan praktis untuk berkendara jarak jauh, tidak seperti kendaraan listrik, yang infrastruktur pengisian dayanya masih jarang di banyak wilayah. Honda menyadari bahwa agar sel bahan bakar hidrogen dapat digunakan secara umum, Jaringan stasiun pengisian bahan bakar yang kuat perlu dibangun. Meskipun infrastruktur hidrogen masih dalam tahap awal, Honda optimis tentang masa depan. Dengan negara-negara seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat yang sudah mulai berinvestasi dalam stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Secara khusus, California telah muncul sebagai pemimpin dalam pengembangan infrastruktur hidrogen. Dengan semakin banyaknya stasiun pengisian bahan bakar hidrogen yang beroperasi, Investasi dalam infrastruktur pengisian bahan bakar hidrogen ini sangat penting untuk memastikan adopsi kendaraan bertenaga hidrogen secara luas seperti SUV hidrogen CR-V ini. Kemitraan Honda dengan General Motors, GM, Memainkan peran penting dalam mempercepat pengembangan teknologi bahan bakar hidrogen. GM, perusahaan dengan pemahaman mendalam tentang teknologi kendaraan listrik, membawa keahlian berharga ke inisiatif hidrogen Honda. Bersama-sama, kedua perusahaan tersebut tengah berupaya mengembangkan sel bahan bakar yang lebih kecil dan lebih efisien yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai kendaraan. Kolaborasi ini memungkinkan Honda dan GM untuk menggabungkan kekuatan mereka dalam pengembangan mesin dan teknologi kendaraan listrik. sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan produk yang dapat menantang dominasi kendaraan listrik di pasar. Keuntungan utama lain dari sel bahan bakar hidrogen adalah manfaatnya bagi lingkungan. Tidak seperti kendaraan listrik, yang masih mengandalkan listrik yang mungkin dihasilkan dari sumber yang tidak terbarukan. Sel bahan bakar hidrogen merupakan pilihan energi yang benar-benar bersih.
Sel bahan bakar hidrogen hanya menghasilkan uap air sebagai produk sampingan. Sehingga jauh lebih bersih daripada kendaraan bertenaga gas dan menawarkan alternatif yang berkelanjutan untuk mobil bertenaga baterai. SUV CR-V bertenaga hidrogen dari Honda merupakan lompatan maju dalam menciptakan kendaraan yang tidak hanya efisien dan praktis, tetapi juga ramah lingkungan. Di tengah dunia yang semakin khawatir tentang perubahan iklim, sel bahan bakar hidrogen menawarkan jalur menuju transportasi netral karbon yang dapat berdampak luas pada industri otomotif global. Namun, peralihan ke hidrogen bukan hanya tentang menciptakan kendaraan yang lebih bersih. Honda juga berfokus untuk membuat SUV hidrogen CR-V lebih mudah diakses oleh konsumen. Salah satu alasan mengapa kendaraan berbahan bakar hidrogen sulit laku di pasaran adalah tingginya biaya produksi. namun, Pengalaman Honda dalam teknologi mesin yang dipadukan dengan keahliannya dalam sistem sel bahan bakar, telah memungkinkan perusahaan tersebut menciptakan kendaraan bertenaga hidrogen yang lebih terjangkau. SUV berbahan bakar hidrogen CR-V diharapkan hadir dengan harga yang membuatnya kompetitif dengan kendaraan listrik. Yang seringkali memiliki biaya awal yang lebih tinggi karena mahalnya baterainya. Honda juga berupaya mengatasi salah satu kendala utama yang dihadapi kendaraan bertenaga hidrogen, yaitu ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar. Meskipun kendaraan listrik memiliki keunggulan infrastruktur pengisian daya di rumah, kendaraan hidrogen bergantung pada jaringan stasiun pengisian bahan bakar yang saat ini belum mencakup seluruh dunia. Upaya Honda untuk memperluas stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di pasar utama, seperti Jepang, California, dan Jerman, akan membantu memastikan bahwa pengemudi kendaraan bertenaga hidrogen memiliki akses ke infrastruktur pengisian bahan bakar yang diperlukan. visi Honda di bidang ini dapat membantu sel bahan bakar hidrogen menjadi sama lazimnya dengan stasiun pengisian daya kendaraan listrik, yang membuka jalan bagi adopsi mobil bertenaga hidrogen secara luas dalam waktu dekat. Strategi jangka panjang perusahaan ini melibatkan lebih dari sekadar menyediakan kendaraan bertenaga hidrogen bagi konsumen. Strategi ini tentang mengubah cara kita berpikir tentang energi dan transportasi yang bersih. Honda berinvestasi besar dalam teknologi sel bahan bakar hidrogen. Dan para eksekutif perusahaan telah menyatakan keyakinan mereka bahwa hidrogen adalah masa depan transportasi bersih. Dengan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan, Honda memposisikan dirinya di garis depan revolusi ini, siap memimpin pasar kendaraan bertenaga hidrogen. Selain fokusnya pada mobil bertenaga hidrogen, Honda juga berkomitmen untuk menciptakan ekosistem berkelanjutan di sekitar bahan bakar hidrogen. Ini termasuk mengembangkan sistem produksi hidrogen yang menggunakan sumber energi terbarukan, seperti tenaga angin dan matahari. dengan menggunakan energi terbarukan untuk memproduksi hidrogen, Honda bertujuan untuk menciptakan sistem yang benar-benar berkelanjutan dan menyeluruh untuk transportasi bersih. Komitmen terhadap energi terbarukan dan keberlanjutan ini semakin memperkuat peran Honda sebagai pelopor dalam gerakan energi bersih. SUV hydrogen CR-V hanyalah permulaan. Sasaran Honda yang lebih besar adalah mengubah cara pandang kita terhadap transportasi bersih dan menciptakan masa depan di mana sel bahan bakar hidrogen ada di mana-mana seperti kendaraan bertenaga bensin saat ini. Visi perusahaan ini tidak hanya terbatas pada mobil, tetapi juga pada bus, dan bahkan pembangkit listrik stasioner. Langkah berani Honda memasuki pasar hidrogen merupakan pergeseran strategis yang dapat mendefinisikan ulang masa depan mobilitas. dalam beberapa tahun mendatang, Honda berencana untuk memperluas jajaran kendaraan bertenaga hidrogennya dengan menawarkan lebih banyak model yang melayani berbagai macam konsumen. SUV hydrogen CR-V akan menjadi kendaraan andalan bagi upaya Honda dalam memproduksi hidrogen, Memamerkan teknologi sel bahan bakar mutakhir milik perusahaan dan menjadi landasan bagi kendaraan bertenaga hidrogen di masa mendatang. Seiring dengan terus berinovasinya Honda dan perluasan penawaran hidrogennya, perusahaan ini siap menjadi pemimpin dalam gerakan transportasi bersih. menawarkan alternatif bagi konsumen untuk mobil bertenaga bensin tradisional dan kendaraan listrik bertenaga baterai. Dengan kendaraan bertenaga hidrogen dan visi yang berani untuk masa depan, Honda memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang patut diperhatikan di tahun-tahun mendatang. Seiring dunia bergerak menuju transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan, kendaraan sel bahan bakar hidrogen Honda dapat menjadi jawaban atas banyak tantangan yang dihadapi pasar kendaraan listrik saat ini. Dengan terus mendorong batasan teknologi hidrogen dan membuatnya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas, Honda membantu membuka jalan bagi masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. Fokus Honda pada kendaraan bertenaga hidrogen tidak hanya terbatas pada satu model. Ini adalah langkah berani untuk membentuk kembali masa depan transportasi.
menawarkan alternatif yang lebih bersih untuk mobil berbahan bakar bensin dan listrik. Kendaraan bertenaga hidrogen milik perusahaan, termasuk SUV hidrogen CR-V, berupaya memimpin industri otomotif menuju solusi yang lebih berkelanjutan. Tantangan lingkungan dunia semakin meningkat, dan kendaraan hidrogen Honda menghadirkan solusi yang menjanjikan. Sel bahan bakar hidrogen mengatasi banyak masalah yang dihadapi kendaraan listrik, seperti waktu pengisian daya yang lama, dampak lingkungan dari produksi baterai, dan jarak tempuh yang terbatas. Honda berkomitmen untuk menjadikan mobil bertenaga hidrogen sebagai alternatif yang layak dan praktis dengan memperluas infrastruktur pengisian bahan bakar, khususnya di tempat-tempat seperti California dan Jepang. tempat stasiun pengisian hidrogen telah tersedia. Kolaborasi Honda dengan General Motors merupakan bagian penting lain dari strategi hidrogennya. Dengan menggabungkan keahlian mesin Honda dengan pengetahuan GM dalam kendaraan listrik, kedua perusahaan bekerja sama untuk meningkatkan sel bahan bakar hidrogen, membuatnya lebih efisien dan mudah diakses. Kemitraan ini menjadi panggung bagi perubahan besar di dunia otomotif, dengan Honda dan GM sebagai pelopornya. Komitmen Honda terhadap produksi hidrogen hijau juga penting. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari, Honda bertujuan untuk memproduksi bahan bakar hidrogen dengan cara yang ramah lingkungan, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pendekatan hidrogen hijau ini memastikan bahwa kendaraan bertenaga hidrogen tidak hanya bersih selama pengoperasian, tetapi juga dalam produksinya. Seiring dengan terus berinovasinya Honda, kendaraan hidrogennya akan merevolusi cara kita berpikir tentang transportasi bersih. Meskipun mobil bertenaga hidrogen masih dalam tahap awal, minat dan investasi yang terus tumbuh dalam teknologi bahan bakar hidrogen menandakan masa depan yang cerah. Dengan semakin banyaknya infrastruktur dan kemajuan teknologi, mobil bertenaga hidrogen Honda dapat menjadi pemandangan umum di jalan raya, menyediakan alternatif yang berkelanjutan dan efisien untuk mobil tradisional. Langkah berani Honda menuju kendaraan bertenaga hidrogen menandakan perubahan dramatis di masa depan transportasi bersih. Dengan berfokus pada potensi hidrogen, Honda siap untuk mendefinisikan ulang cara kita berkendara dan mengurangi jejak lingkungan kita. Saat kita terus mengeksplorasi solusi berkelanjutan untuk masa depan, visi Honda dapat menjadi pelopor dalam menciptakan dunia yang lebih bersih dan hijau untuk semua. Apa pendapat Anda tentang revolusi hidrogen Honda? Akankah teknologi ini menjadi hal besar berikutnya di dunia otomotif? Beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan informasi terbaru yang lebih menarik dari dunia inovasi.